Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban adalah merupakan ibadah sunnah. Walaupun ini adalah ibadah sunnah, tetapi sangat diharapkan kepada orang-orang yang mampu untuk berkorban. Bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang mampu berkorban, maka hukumnya wajib. Jika tidak berkorban, maka kata Rasulullah, fala taqrabanna musallana, jangan dekati tempat ibadahku, kata Rasulullah, atau tempat ibadah kami. Nah, terkait dengan ibadah kurban ini, di masyarakat kita masih mendengar kontradiksi antara daging kurban, kulit kurban itu atau kepalanya, apakah boleh dijual ataukah disedekahkan atau seperti apa, atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan operasionalnya. Nah, ini masih diperdebatkan di tengah masyarakat. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pendapat para ulama, ataupun kita melihat hadisnya terlebih dahulu tentang bolehkah kita menjual kulit daripada sapi yang menjadi kurban, ya, yang sudah dikurbankan. Kita lihat di dalam kumpulan hadis kitab Nailul Autar. Nailul Autar ini coba kita lihat seperti apa. Ada beberapa hadis, ya, tentang masalah kulit. Di dalam sini disebutkan kulitnya harus disedekahkan dan jangan dijual. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, kata Ali, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi, bahwa aku diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk melaksanakan kurbannya Rasulullah berupa unta. Wa anta saddaqa biluhumiha, dan mensedekahkan daging-dagingnya, wa juludiha, dan mensedekahkan pula kulit-kulitnya, wa alla u'tiyal jazira minha syai'an, dan tidak boleh diberikan, ya, tidak boleh diberikan sedikit pun, atau tidak boleh diberikan dagingnya itu atau kulitnya itu kepada si jazira, tukang jagal, ya, tidak boleh diberikan kepada si tukang jagal. Wa qala nahnu nu'tihi min indina, dan seraya ia berkata, kami akan memberi dia dari bagian kami sendiri. Ini hadis yang pertama, artinya bahwa dagingnya, kulitnya, serta yang lain-lainnya dari daging kurban itu tidak boleh diberikan
kepada si tukang jagal dengan maksud niatan sebagai upah. Kemudian ada lagi disebutkan dalam hadis yang lain, wala tabi'u luhumal hadyi wal adahi. Tidak boleh dijual daging hadiah. Daging hadiah itu adalah merupakan daging dari ketika jemaah haji melaksanakan ibadah haji, daging dam. Ya, daging dam atau sanksi daripada pelaksanaan ibadah haji tamattu. Kemudian wakulu watasaddaqu. Jadi tidak boleh menjual, tapi kata Rasulullah, makanlah dan sedekahkanlah. Wastamta'u bijuludiha, dan nikmatilah atau manfaatkanlah bijuludiha, kulit-kulitnya. Wala tabi'uha, dan janganlah menjualnya. Jadi jangan menjualnya. Wa in ata'tum min luhumiha syai'a, sekalipun sebagian daripada dagingnya itu janganlah diberikan kepada si tukang jagal. Fakulu anna syi'tum, makanlah sesukamu. Nah, ini dua hadis. Nah, dari dua hadis ini dapat kita ambil poin pertama, bahwa tukang sembelih tidak boleh diberikan daging, kulit, kepala dengan alasan untuk memberikannya sebagai ujroh, sebagai upah. Ya, tapi kalau kita sedekahkan, nah itu boleh berdasarkan keterangan hadis tadi. Dan upah atau ujroh dari tukang jagal itu memotong hewan kurban itu memang dibayar dari dana yang lain. Bahwa kulit binatang kurban atau kulit hadiah dan lain sebagainya tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Jadi hanya boleh dimanfaatkan. Maka begitu jugalah kulit, kepala, daging. Jadi kulitnya dimanfaatkan, misalnya digunakan untuk membuat beduk, membuat tempat air, ya, tampungan air dan lain semacamnya. Ini jika kita melihatnya dari versi hadis, ya, dari versi hadis. Sekarang kita melihat bagaimana dari pandangan ulama-ulama fikih. Nah, kita lihat di dalam Raudatut Talibin. Raudatut Talibin disebutkan menjual kulit kurban, disebutkan la yajuzu bai'u jildil udhiyati, tidak boleh menjual kulit sapi yang dikurbankan tadi. Jadi tidak boleh menjual kulit kurban. Wala ja'luhu ajrah, wala ja'luhu ujratan lil jazzari, dan menjadikan kulit itu, jadikan kulit kurban itu sebagai ujrah bagi si tukang jagal. Nah, ini tidak boleh. Jadi dari keterangan ini jelas bahwa kulit kepalanya atau yang lainnya kita berikan kepada si tukang jagal dengan maksud untuk
menjadikannya sebagai upah, ini tidak boleh. Jadi upahnya itu memang khusus. Maka itu sebelum kita melaksanakan pemotongan hewan kurban harus ada kesepakatan dulu upahnya. Katakanlah satu kepala 50.000, jika 4 200. Maka itu kesepakatan. Nah, kalaupun ini kepalanya begitu banyak, ini tidak ada yang ngurus, kulitnya juga tidak ada yang ngurus, nah kita sedekahkan kepada si tukang jagal, boleh. Mungkin si tukang jagal ingin meneruskan sedekah itu di tempat-tempat yang lain, boleh. Nah, gitu. Dan itu bagus sekali, jadi berkembang sedekah itu, ya. Berkembang sedekah itu. Nah, dari keterangan ini maka dapatlah kita pahami bahwa menjual kulit daripada kurban tidak boleh di dalam menurut ulama-ulama fikih. Sekarang kita melihat juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan memang ada pendapat lain, ya, pendapat lain bahwa tidak boleh dijual daging ataupun kulit daripada kurban itu. Kulitnya tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan ongkos untuk penyembelihan sebagai upah, sekalipun korban sunat. Tetapi boleh disedekahkan, baik itu kepada si tukang jagal ataupun kepada pedagang, kita sedekahkan untuk dimanfaatkan, ya, karena memang ada keperluan lain, atau dimanfaatkan untuk membuat keset, buat sandal, buat timba. Ya. Barang-barang tersebut pun tidak boleh disewakan setelah jadi, ya, dan tanduk-tanduk sama hukumnya dengan kulit, tidak boleh dijual. Namun menurut Imam Imam Hanafi, ya, rahimahullah, boleh menjual korban dan kemudian menyedekahkan uang hasil penjualannya. Dengan uang itu juga dibolehkan dibelikan apa yang dapat dimanfaatkan. Nah, ini menurut Imam Hanafi. Nah, berdasarkan pendapat Imam Hanafi inilah di dalam kitab Takrib disebutkan kaul yang gharib. Nah, kaul yang gharib itu perkataan yang lain daripada ulama-ulama yang lain, yaitu boleh menjual kulit binatang kurban dan harganya dibelanjakan untuk kepentingan operasional kurban. Karena daging kurban itu butuh sangki asoy, tali, dan yang lain-lainnya. Jadi menurut Imam Hanafi di dalam Kifayatul Akhyar ini boleh, ya, menjual kulit atau kepalanya itu untuk digunakan ongkos atau biaya operasional daripada korban itu sendiri. Ini kaul yang disebutkan oleh Imam Hanafi, dan itu pun dikutip di dalam kitab Takrib. Barangkali itu silakan kita meyakini apa yang menjadi keyakinan kita menurut masyhur para ulama bahwa tidak boleh. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan boleh, ya. Pendapat ini yang mengatakan boleh untuk membiayai operasional daripada keperluan-keperluan yang dibutuhkan ketika proses
uh, penyembelihan, proses pembungkusan sehingga kurban ini dapat tersalurkan kepada orang-orang yang menjadi haknya untuk mengambil daging kurban ini. Barangkali itu dulu. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini menjadi pandangan bagi panitia kurban sehingga dapat memilih dan mufakat mana yang terbaik untuk kepentingan daripada ibadah kurban, dan kita berdoa mudah-mudahan ibadah kurban dari para yang berkorban pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.